Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung aktif yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Gunung Kelut juga merupakan salah satu objek wisata andalan Kediri yang berjarak hanya sekitar 40 km dari pusat kota Kediri. Pemandangan di sekitar Gunung Kelut juga bisa menjadi penyejuk mata, namun di balik keindahan itu ternyata Gunung Kelut menyimpan misteri. Selain dari legenda yang beredar, meletusnya Gunung Kelut pada tanggal 13 Februari 2014 itu juga dianggap misteri yang penuh kontroversi. Salah satu legenda yang begitu populer di kawasan masyarakat setempat tentang Gunung Kelut adalah kisah tentang pengkhianatan cinta. Kisah pengkhianatan cinta itu berawal dari sayembara mencari seorang suami yang diadakan oleh Raja Brawijaya. Pria yang memenangkan sayembara tersebut akan diangkat menjadi suami untuk putrinya yang cantik bernama Dyah Ayu Pusparani. Kemudian sayembara itu dimenangkan oleh Lembu Suro, manusia berkepala kerbau. Lembu Suro juga dikenal sebagai sosok pria yang sakti mandraguna. Namun, putri dari Raja Brawijaya tidak ingin menikah dengannya sampai akhirnya sang putri memutuskan akan menikah dengan pria tersebut, tetapi ada satu syarat. Persyaratannya, Lembu Suro harus membuatkan sumur tepat berada di puncak Gunung Kelut dengan waktu hanya 1 malam. Dengan segala kekuatan dan kesaktian yang dimiliki, Lembu Suro hampir berhasil memenuhi permintaan syarat sang putri. Sayangnya, putri curang, menyuruh prajurit kerajaan untuk menimbun Lembu Suro. Kemudian Lembu Suro bersumpah dalam bahasa Jawa yang diartikan menjadi, orang-orang Kediri suatu saat pasti akan mendengar balasanku. Kediri akan menjadi sungai, Blitar menjadi daratan, dan Tulungagung menjadi daerah perairan dalam. Muncullah mitos letusan Gunung Kelut merupakan kutukan dari Lembu Suro yang merasa dikhianati. Gunung Kelut memang patut untuk masuk salah satu daftar tempat wisata yang wajib Anda kunjungi. Namun, Anda harus berhati-hati saat akan memasuki gerbang wisata Gunung Kelut. Anda akan merasakan sensasi yang sangat misterius. Di sini akan ada sebuah jalan yang bisa menarik kendaraan berjalan sendiri meskipun kondisi mesin tersebut dimatikan. Bahkan hal ini ditulis dalam sebuah spanduk besar untuk memperingati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun secara pengetahuan dijelaskan, kawasan ini memiliki daya tarik magnetik yang sangat tinggi sehingga membuat kendaraan berjalan sendiri. Meskipun sudah dijelaskan secara ilmu pengetahuan, masyarakat setempat selalu mengkaitkan hal ini dengan kisah mistis karena satu hal yang belum terjawab. Bagaimana mobil itu bisa bergerak sesuai arah jalan sendiri? Anda mau mencoba mengamatinya? Silahkan. Mungkin sebagian besar di antara Anda semua nggak percaya tentang hitungan kalender Jawa. Contohnya,
seperti hari pasaran Wage, Pon, Pahing ataupun Kliwon yang begitu kenal sebagai malam Jumat Kliwon yang dianggap malam angker. Namun berbeda dengan warga sekitar Gunung Kelut yang menganggap Wage adalah hari keramat. Wage merupakan pasaran yang penuh misteri berkaitan dengan meletusnya Gunung Kelut. Gunung Kelut beberapa kali meletus, diantaranya pada tahun 1955, 1966, 1990, 2007, dan yang belum lama terjadi pada tahun 2014. Semua letusan Gunung Kelut selalu jatuh pada Wage, sehingga seringkali warga cukup berwaspada dengan yang dianggap sebagai hari keramat tersebut. Mitos selanjutnya yang dipercaya warga sekitar Gunung Kelut adalah sosok penunggu gunung. Gunung Kelut konon dijaga oleh sepasang jelmaan buaya. Buaya ini sebenarnya adalah bidadari cantik yang sering mandi di telaga ini. Namun bidadari ini melakukan tindakan yang dibenci oleh dewa. Mereka berbuat hubungan intim dengan sesama jenis sehingga golongan kaum lesbian. Perbuatan dua bidadari ini membuat sang dewa marah dan kesal. Kemudian sang dewa mengeluarkan kata-kata yang dianggap seperti sebuah kutukan, yaitu kalian seperti buaya. Dari kekuatan kata-kata sang dewa, dua bidadari tersebut berubah menjadi buaya penunggu danau. Pada sebuah buku sejarah kuno, Hayam Wuruk yang terlahir pada tahun 1334 Masehi persis bersamaan dengan terjadinya letusan Gunung Kelut, bahkan sama dengan kejadian gempa bumi di Panbayu dan Sumpah Palapa. Kemudian tepat di usia ke-17 tahun, Hayam Wuruk sudah diangkat menjadi seorang raja Majapahit. Semenjak dipimpin oleh Hayam Wuruk, Majapahit menjadi penguasa di seluruh Nusantara. Kemudian meletusnya Gunung Kelut yang terjadi pada bulan Mei tahun 1901. Terlahirlah sosok Soekarno. 2 minggu kemudian, kepemimpinan Soekarno saat itu membuat tanah air ini lebih damai, sehingga pada letusan 2014 muncul sebuah mitos yang akan kembali melahirkan pemimpin besar seperti sosok Hayam Wuruk dan Soekarno. Siapakah orang tersebut? Itu masih mitos dan misteri. Masih ingatkah Anda tentang pelajaran sejarah yang menceritakan tentang sebuah keris yang dibuat oleh seorang bernama Empu Gandring pada zaman kerajaan Singosari? Konon, menurut kepercayaan, karena keris ini memiliki aura jahat yang besar dan dapat mempengaruhi pemiliknya, akhirnya keris ini dikubur dalam Gunung Kelut. Konon, keris ini direbut oleh Ken Arok dengan digunakan untuk membunuh Empu Gandring yang membuat keris tersebut semakin jahat di tangan yang salah. Keris tersebut yang menjadi penyebab terbunuhnya Ken Arok sendiri, Anusapati dan Kebo Ijo serta beberapa lainnya di kerajaan Singosari. Sesuai dengan legenda yang dipercaya turun-temurun, ritual ini diadakan oleh warga setempat pada setiap bulan Suro untuk menolak sumpah yang dibuat oleh Lembu Sora dan sebagian rasa syukur kepada Sang Hyang Widi.
Demikian ulasan yang bisa kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu luangnya yang telah menonton video-video kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi pemirsa yang budiman. Salam Rahayu.